Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh hati saya penuh sukacita saat kita bisa bersekutu kembali menikmati berkat kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Rumah Tuhan, Rumah Berkat. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Engkau Allah yang senantiasa mengendalikan dan memelihara seluruh kehidupan ini. Kami datang menghadap-Mu dengan hati yang penuh syukur atas anugerah-Mu yang tidak terhingga. Tuhan, Engkau telah menyediakan rumah bagi umat-Mu, sebuah tempat kudus di mana kami dapat menyembah dan memuji nama-Mu. Saat kami merenungkan makna rumah Tuhan adalah rumah berkat, kami mohon agar Roh Kudus-Mu menyingkapkan kebenaran yang lebih dalam lagi bagi kami. Bantulah kami memahami betapa pentingnya peran kami dalam membangun rumah-Mu dalam hidup kami, baik secara fisik maupun secara rohani. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, bayangkan sebuah rumah yang penuh dengan canda tawa, penuh cinta, penuh kebersamaan. Rumah itu adalah tempat kita merasa paling aman dan merasa tempat yang paling nyaman. Begitu pula dengan rumah Tuhan. Ia adalah rumah kita bersama sebagai umat percaya, tempat kita menemukan kekuatan, penghiburan, dan pertumbuhan rohani. Melalui renungan hari ini, kita akan menggali lebih dalam lagi tentang pentingnya membangun dan merawat rumah Tuhan sebagai sumber berkat dalam hidup kita. Mari kita baca Yesaya pasal 58 ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan makna mendalam dari membangun kembali. Bukan hanya sekedar membangun fisik, tetapi juga membangun kembali spiritualitas hubungan kita dengan Tuhan dan juga komunitas kita sebagai orang seiman. Ada beberapa poin penting dalam ayat ini, saudaraku. Yang pertama, membangun reruntuhan. Hal ini merujuk pada segala kerusakan yang ada di dalam hidup kita, baik itu hubungan yang retak, kebiasaan yang buruk, atau bahkan luka-luka batin yang diderita oleh kita. Melalui kekuatan Roh Kudus, kita diajak untuk membangun kembali segala sesuatu yang telah rusak atau bahkan telah runtuh. Yang kedua, memperbaiki dasar. Dasar yang kokoh sangat penting dalam sebuah bangunan. Dalam konteks spiritual, dasar yang kokoh adalah iman kita kepada Tuhan. Dengan memperkuat iman kita, kita sedang membangun kehidupan yang kokoh dan tahan terhadap badai kehidupan. Yang ketiga, memperbaiki tembok yang tembus. Tembok yang tembus melambangkan perlindungan yang sudah hilang. Ketika kita membangun kembali rumah Tuhan yang ada dalam hidup kita, kita juga membangun benteng perlindungan bagi diri kita sendiri dan juga pada orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, membetulkan jalan. Jalan yang baik membawa kita pada tujuan hidup yang benar dengan hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita sedang membetulkan jalan hidup kita menuju kehidupan yang lebih baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ketika kita aktif dalam membangun kembali rumah Tuhan dalam hidup kita, secara tidak langsung kita juga sedang membangun kembali kehidupan kita sendiri. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan tentang kaitannya dengan membangun kehidupan. Yang pertama, pertumbuhan spiritual. Dengan terlibat dalam pelayanan gereja dan memperdalam hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan spiritual yang sangat signifikan. Yang kedua, persekutuan. Membangun rumah Tuhan adalah pekerjaan tim. Melalui persekutuan dengan sesama orang-orang yang seiman, kita akan menemukan suatu dukungan dan kekuatan dan saling menopang antara satu dengan yang lain untuk bersama-sama menghadapi segala tantangan hidup ini. Yang ketiga, berkat Tuhan. Alkitab berjanji bahwa mereka yang mencari Tuhan akan menemukannya. Ketika kita sungguh-sungguh membangun rumah Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengalami berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Ya saudaraku, sesungguhnya tindakan kita dalam membangun rumah Tuhan dalam kehidupan ini akan membawa dampak positif bagi orang lain dan tentunya bagi diri kita sendiri. Ungkapan membangun rumah Tuhan adalah sebuah metafora yang indah dalam konteks spiritual. Rumah Tuhan di sini bukan sekedar bangunan fisik, melainkan representasi dari kehidupan kita yang didedikasikan sepenuhnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita membangun rumah Tuhan dalam hidup kita, artinya kita sedang menjadikan Allah sebagai pusat segala keputusan, segala tindakan, dan pikiran kita diarahkan untuk memuliakan Allah. Kita membuka hati untuk Roh Kudus agar Ia dapat mengubah dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita meluangkan waktu untuk berdoa, untuk membaca, merenungkan, menyembah, memuji Tuhan. Kita membagikan kasih Kristus kepada orang lain melalui perkataan, melalui perbuatan yang nyata. Ketika kita membangun rumah Tuhan dalam kehidupan kita, secara otomatis kita akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Beberapa dampak positif yang kita rasakan adalah kehidupan kita yang dipenuhi kasih dan kebenaran, menjadi kesaksian hidup tentang kuasa Allah. Melalui kehadiran kita, orang lain dapat merasakan harapan dan penghiburan. Kita menjadi bagian dari komunitas yang saling mendukung, saling menguatkan satu dengan lainnya. Kita ikut serta dalam misi Allah untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Saudaraku yang diberkati Tuhan, selain membawa berkat bagi orang lain, membangun rumah Tuhan juga memberikan dampak positif yang luar biasa dalam hidup kita ini. Hidup yang dipusatkan pada Allah memberikan kita kedamaian yang melampaui segala pengertian. Kita memiliki tujuan hidup yang jelas dan penuh makna. Kita terus bertumbuh dalam iman dan pengetahuan tentang Allah. Kita merasakan perlindungan Allah dalam segala situasi. Jadi saudaraku, membangun rumah Tuhan dalam kehidupan kita adalah sebuah proses perjalanan seumur hidup kita. Ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kerelaan untuk terus bertumbuh, untuk terus berubah dalam kebenaran. Ketika kita melakukannya, kita akan mengalami suatu transformasi yang luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa.
Ya Bapa yang baik, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk merenungkan makna membangun rumah-Mu di dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa Engkau adalah batu penjuru yang kokoh bagi hidup kami. Kami rindu agar rumah-Mu semakin nyata dalam setiap tindakan dan pikiran kami. Tuhan, kami mohon agar Engkau memampukan kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Biarlah hidup kami menjadi saksi yang nyata akan kasih-Mu yang sempurna. Kami percaya bahwa dengan membangun rumah-Mu di dalam hati kami akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, membangun rumah Tuhan dalam hidup kita adalah sebuah perjalanan seumur hidup kita juga. Ini bukan tentang kesempurnaan hidup, tetapi tentang ketergantungan kita hanya pada Tuhan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.